Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Rahma Wibawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 dengan NPM 181602105 dan dari kelas reguler A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Himawan Indrajat. Selanjutnya materi akan disajikan dalam bentuk slide beserta penjelasannya. Demokrasi adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan. Namun, makin banyak ia dibahas, makin terasa betapa sulit mencari contoh tentang negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara sempurna. Kata demokrasi sendiri berasal dari dua kata di dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang bermakna pemerintahan. Bisa kita tarik kesimpulan kalau demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Setelah itu, kata demos dan kratos ini digabung hingga menjadi kata tunggal, yaitu demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata demokrasi bermakna sebuah istilah politik yang artinya pemerintahan rakyat. Hal ini berarti dalam sebuah negara yang berdemokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat di dalam sebuah pemilihan umum. Makna yang paling populer tentang demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai sebuah konsep politik, demokrasi memiliki arti bahwa ketika menata pemerintahan, rakyat harus memiliki peran yang penting sehingga negara selalu berlandaskan kepentingan rakyat. Bangsa Indonesia pada aras implementasi sistem politik telah banyak memahami varian-varian demokrasi di dunia. Beberapa di antaranya bahkan telah diuji cobakan di negeri ini, yaitu demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Namun varian demokrasi ini gagal memberikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi dalam arti yang sebenar-benarnya. Ketika era reformasi berkembang menyeruak dalam tatanan kehidupan politik Indonesia, sebagian besar masyarakat berharap akan lahirnya tatanan dan sistem perpolitikan yang benar-benar demokratis. Namun, setelah hampir 5 tahun berjalan, praktik-praktik politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis belum menampakkan arah yang sesuai dengan kehendak reformasi. Demokrasi pun kemudian dipertanyakan dan digugat ketika sejumlah praktik politik yang mengatasnamakan demokrasi seringkali justru menunjukkan paradoks dan ironi. Gugatan terhadap demokrasi ini sesungguhnya memiliki relevansi yang kuat dalam akar sejarah dan sosiologi politik bangsa Indonesia. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial tersebut terpusat atau tersentral pada Soekarno dan Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayai Indonesia kepada mereka. Sebelum adanya Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung. Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 9 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer.
Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 atau UUDS 1950 sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem parlementer barat. Masa ini kemudian disebut sebagai masa demokrasi liberal, yang secara otomatis bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUDS 1950. Dengan berlakunya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Ada banyak partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan politik. Tapi, saking banyaknya partai pada masa tersebut, akhirnya menciptakan dampak buruk bagi demokrasi kita. Kenapa begitu? Karena kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada waktu itu jadi tidak stabil gara-gara sering gonta-ganti kabinet. Pergantian kabinet ini akhirnya membuat program-program yang dibuat pemerintah jadi tidak bisa dijalankan dengan baik. Bayangkan saja, selama hampir 9 tahun Indonesia pada saat itu mengalami 7 kali pergantian kabinet. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan yang konstruktif. Dan juga terdapat perbedaan sudut pandang mengenai ideologis negara. Situasi ini terlihat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilihan umum pertama terjadi pada tahun 1955 dan dianggap jujur dan adil. Tidak ada mayoritas satu partai yang bisa menguasai pemerintahan sehingga kabinet di masa parlementer dibentuk dengan membangun koalisi-koalisi antara berbagai aliran ideologi. Kegagalan praktek pembumian demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi ala barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Nampaknya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala barat tersebut disebabkan pula oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada ideologi kultural dan keroposnya sistem ekonomi saat itu. Maka kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena dianggap tidak cocok dengan ketatanegaraan Indonesia. Lalu kemudian Soekarno mencoba sistem demokrasi terpimpin pada periode tahun 1965 sampai 1966. Soekarno mencoba sistem demokrasi terpimpin pada periode tahun 1965 sampai 1966. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Sekalipun Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang terpusat atau sentralistik pada diri Soekarno. Bung Karno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi, serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti-demokrasi pada masa Orde Lama ini akhirnya tumbang pada tahun 1965. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada saat itu. Yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga lain yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA maupun infrastruktur, yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Melihat praktik demokrasi pada masa itu, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik. Disinilah kemudian terjadi proses penyingkaran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan oleh corak feodalistik yang dimungkinkan karena dua hal pokok. Menurut Suharto tahun 2002, pertama, melalui integrasi, pembersihan dan penyatuan birokrasi negara dan militer di bawah satu komando. Upaya ini membuka jalan bagi penjabaran dan pemberian logika baru dalam feodalisme budaya bangsa Indonesia secara nyata dan operasional. Jabaran dan logika baru ini semakin menemukan momentumnya berkaitan dengan kenyataan di masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat parah satu pihak dan obsesi negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penghapusan kemiskinan di lain pihak. Kedua, pengukuhan negara dua negara juga dilakukan melalui upaya penyingkiran politik massa. Partisipasi politik yang terlalu luas dan tidak terkontrol dianggap dapat membahayakan stabilitas politik yang merupakan condition sine qua non bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer diabsahkan hingga menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Stabilitas pembangunan ekonomi lantas diidentikan dengan stabilitas nasional, diperluas menjadi logika antikritik dan antikonsep. Sebagai logika antikritik, stabilitas nasional dikaitkan dengan masalah-masalah security dan banyak berfungsi untuk membantu penyelenggaraan mekanisme kekuasaan negara. Sebagai logika antikonsep, stabilitas nasional dikaitkan dengan masalah legitimasi dan banyak berfungsi untuk mendukung seni mengelola otoritas kekuasaan negara. Yang terjadi kemudian adalah sentralisasi peran negara yang dipersonifikasikan lewat Soeharto, MPR, DPR, pers, partai politik, ormas, dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan yang dipasung secara sistematik di bawah kendali negara oleh Soeharto. Yang lahir dalam situasi seperti itu adalah demokrasi semu atau demokrasi jadi-jadian. Akhirnya demokrasi ini runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran.
Demokrasi era reformasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Demokrasi periode tahun 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Ini adalah karakteristik reformasi birokrasi. Yang pertama, pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang, memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada 2005, kepala daerah pun, yaitu gubernur dan bupati atau wali kota, dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik terbuka. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amin Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gagap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan munculnya banyak partai politik baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya, yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi. Menurut Soeharto, setidaknya tercatat berbagai paradoks demokrasi yang patut dikritisi saat ini. Yang pertama, berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekcokan massal yang sering dilanjutkan dengan adu fisik secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya yang justru mencerminkan perilaku anti-demokrasi politik. Tumbuh ketakutan politik diam-diam di berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis, hanya karena merasa berbeda dengan kekuatan politik yang ada. Gejala monopoli untuk menang sendiri mulai marak, bahkan sampai ke bentuk fisik, dengan menggunakan simbol-simbol milik partai, kendati harus memakai berbagai fasilitas publik. Kedua, berkembangnya konspirasi politik yang sangat pragmatis dengan mereka yang dulu anti-demokrasi, yang diwarnai dengan semangat kental hanya sekedar demi meraih kemenangan pemilu tanpa menunjukkan serius dalam mengagendakan demokrasi. Yang ketiga, demokrasi mulai dimasukkan hanya sekedar sebagai retorika politik ketimbang sebagai sebuah agenda politik. Ketika keseragaman pada Orde Baru dihujat habis-habisan, kini sebagian kekuatan demokratik berargumentasi bahwa demokrasi tidak harus selalu berisi perbedaan tetapi juga kesamaan. Kesan yang tumbuh ialah bahwa demokrasi bukan lagi sebagai idealisme dan agenda yang harus diperjuangkan untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi lebih sebagai alat dan isu untuk meraih kekuasaan. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya, setelah pemilu banyak kebijakan yang tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain, perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah ironi demokrasi yang muncul di permukaan era reformasi ini menunjukkan betapa terjal jalan yang harus ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya, bahwa ternyata tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih, dan bertanggung jawab, baik pada tingkat alam pikiran maupun lebih-lebih sebagai politik yang tersistem. Perjuangan demokrasi akhirnya harus berhadapan dengan godaan-godaan kekuasaan di tangan sejumlah jerat politik yang sebenarnya adalah anti-demokrasi.
Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.